Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang dimana kita masih diberi kesehatan dan keselamatan sampai detik ini. Yang saya hormati ibu dosen saya, Ibu Lailatul Husna, dan teman-teman saya sekalian. Perkenalkan, nama saya Lola Aprilia. Di sini saya akan mempresentasikan hasil rangkuman saya yang berjudul tentang biolistrik dalam keperawatan. Yang pertama, saya akan membahas arti dari biolistrik adalah ilmu yang mempelajari tentang potensi listrik pada organ tubuh. Dan yang kedua, ada dua aspek peranan penting biolistrik, yaitu kelistrikan dan kemagnetan yang timbul pada tubuh manusia, serta penggunaan listrik dan magnet pada permukaan tubuh manusia. Dan yang ketiga, biolistrik merupakan energi yang terdapat dalam tubuh makhluk hidup, bersumber dari ATP. ATP dihasilkan oleh mitokondria dalam proses respirasi. Yang keempat, biolistrik juga merupakan fenomena sel. Sel jaringan tubuh manusia mampu menghasilkan potensi listrik yang merupakan lapisan tipis muatan positif pada luar muatan negatif, permukaan dalam bidang batas atau membran. Dan yang kelima, hukum dasar biolistrik ada dua, yaitu hukum Ohm dan hukum Joule. Hukum Ohm oleh Giorgio Simon isinya bahwa beda potensial di antara dua ujung konduktor berbanding lurus dengan arus listrik yang melewatinya. Rumusnya VIR. V yaitu beda potensial atau volt, I yaitu kuat arus atau ampere, dan R resisten atau hambatan atau Ohm. Pengantar listrik terdapat elektron, partikel bermuatan negatif, bebas yang dapat bergerak. Sedangkan hukum Joule menyebutkan bahwa arus listrik yang melalui suatu konduksi dengan tegangan dalam waktu tertentu akan menghasilkan kalor. Rumusnya H sama dengan I kuadrat RT. Dan yang keenam, kelistrikan dan kemagnetan dalam tubuh manusia ada dua, yaitu pada satu sistem saraf. Panjang dan kecepatan aliran listrik pada serat saraf bergantian lapisannya tanpa myelin. Diameter 1 mm mempunyai kecepatan 20-50 meter per sekon, sedangkan dengan diameter 10 meter mempunyai kecepatan 100 mm per sekon. Dan yang kedua, pada otot jantung. Pada sel otot jantung, ion Na+ bertahan akan memasuki kembali ke dalam sel dengan akibat terjadi gejala. Yang ketiga, pada jantung akan berkontraksi secara ritmik akibat adanya impuls listrik yang dibangkitkan jantung sendiri. Dan pada ketujuh itu ada pun isyarat magnet tubuh, yaitu mengalirnya aliran listrik akan menimbulkan medan magnet. Ada dua medan magnet. Yang pertama, magnetokardiografi atau MKG, yaitu teknik untuk mengukur medan magnet yang dihasilkan arus listrik di jantung. Dan yang kedua itu magnetosefalogram atau MEG, yaitu teknik untuk memetakan aktivitas otak dengan merekam medan magnet yang terjadi serta alami di otak. Dan yang kedelapan itu ada isyarat kelistrikan tubuh. Dan yang pertama itu elektromiogram atau EMG, yaitu teknik untuk meriksa dan merekam aktivitas sinyal otot. Dan yang kedua itu elektroneogram atau ENG, yaitu aktivitas listrik hematosis yang direkam secara langsung dalam syaraf pusat dan saraf tepi. Dan yang ketiga itu ada elektronetinogram atau ERG, yaitu pemeriksaan mata yang mengukur respon listrik sel mata yang peka terhadap cahaya. Dan yang keempat yaitu elektrokulogram atau EOG, yaitu sinyal yang dikeluarkan oleh otot mata karena ada perbedaan listrik mata retina dan kornea mata. Dan yang kelima elektrogastrorogram atau EMG, yaitu teknik yang merekam aktivitas listrik sinyal lambat lambung menggunakan alat penguat sinyal atau amplifilter agar organ tubuh manusia dideteksi. Dan yang keenam itu elektroencephalogram atau EEG, yaitu besaran yang dilakukan untuk mengukur aktivitas listrik dari otak untuk mendeteksi adanya kelainan dari otak. Dan yang ketujuh itu elektrokardiogram atau ECG, yaitu aktivitas kelistrikan jantung dalam waktu tertentu. Bila ada kata-kata saya yang salah dan kurang berkenan di hati, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.